Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Fasusana Laure, NIM 10220210041, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Melalui video ini saya akan merusumkan materi bab 7. Pada bab ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada 5 poin yang akan dibahas. Di antaranya yang pertama, kita akan menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Lalu yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Poin yang ketiga, mengali sumber historis, sosiologis, politik, tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Poin yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Dan poin terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Poin pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan? Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung atau yang disingkat MA, Komisi Yudisial yang disingkat KY, dan Mahkamah Konstitusi yang disingkat MK. Poin kedua, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa. Hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Misalnya, 1. Mengapa setelah Indonesia merdeka, lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa sara? Bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Ketiga, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Poin ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah mempertanyakan terhadap masalah penegakan hukum, selanjutnya akan menggali sejumlah sumber tentang penegakan hukum di Indonesia yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politik. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Ada 2 pembagian besar hukum, diantaranya yakni pertama, hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, serta pembagian waris. Lalu yang kedua, hukum publik, di mana hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Friedrich, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, di mana unsur yang pertama keadilan. Unsur yang pertama adalah keadilan yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yang mengartikan bahwa
Dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Yang kedua, kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Lalu yang ketiga, kepastian hukum, di mana orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparat hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum, di mana yang pertama, lembaga penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Lalu lembaga peradilan, di mana mencakup peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, di mana ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan juga penasehat hukum. Poin yang keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termaksud melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Poin yang kelima dan terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Pernahkah berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa bila tidak ada peraturan hukum? Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Demikian resum dari bab 7. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.